Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas diskusi sesi ketiga pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan nomor induk mahasiswa 501153088. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 006 Sungai 4 dan saat ini sedang aktif sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Terbuka Pekanbaru Riau. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta strategi integrasi ke dalam kurikulum. Yang pertama yaitu pada pendidikan formal, aspek struktur dan kurikulum, di mana pendidikan formal ini lebih terstandarisasi, kemudian sistematis, dan ada evaluasi dan akreditasi. Yang kedua, adanya akses pengetahuan, bahwa di sini disampaikan oleh pendidik profesional dengan silabus. Kemudian yang ketiga, pembentukan karakter, di mana di dalam pendidikan formal ini ada pembentukan karakter seperti melatih disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang keempat, keterampilan praktis. Di pendidikan formal ini fokus pada teori dan beberapa praktik. Yang kelima, pengembangan sosial dan kreativitas terbatas oleh kurikulum. Kemudian pendidikan informal. Yang pertama kita lihat yaitu aspek struktur dan kurikulumnya, di mana dia lebih fleksibel, kemudian tidak terikat dengan kurikulum. Kemudian berbasis pengalaman. Yang kedua, akses pengetahuan, di mana akses pengetahuan ini diperoleh dari lingkaran misalnya seperti keluarga, komunitas, dan media. Yang ketiga, pembentukan karakter, di mana pada pendidikan informal ini pembentukan karakter ini mengembangkan empati, nilai sosial, dan kearifan lokal. Yang keempat, keterampilan praktis, di mana dalam pendidikan informal ini fokus pada penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pengembangan sosial dan kreativitas, di mana pengembangan sosial dan kreativitas pada pendidikan informal ini sangat berkembang. Kemudian juga bebas dan kontekstual. Kita lihat lagi Tantangan pada pendidikan formal. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan akses, seperti tidak meratanya akses pendidikan formal itu, terutama di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran. Terkadang pada pendidikan formal ini terlalu teoritis dan kurang aplikatif. Yang ketiga, evaluasi. Tantangan pada pendidikan formal ini pada evaluasi yaitu terstruktur tapi tidak bisa menekan kreativitas. Kita lanjut lagi, untuk tantangan pada pendidikan informal itu yang pertama juga sama seperti tantangan pada pendidikan formal, yaitu keterbatasan akses. Di sini keterbatasan akses di sini itu tergantung pada lingkungan sosial dan budayanya. Yang kedua, metode pembelajaran. Pada pendidikan informal, tantangannya yaitu kurang sistematis dan sulit diukur perkembangannya. Kemudian yang ketiga, pada segi evaluasi, yaitu tidak ada sistem evaluasi formal. Bagaimana peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan mengoptimalkan pendidikan informal? Yang pertama, kita lihat tantangan akses pendidikan formal di Indonesia, seperti keterbatasan geografis. Karena wilayah kita di Indonesia yang sangat luas dan terdiri banyak pulau-pulau, maka tidak sedikit wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu termasuk kategori wilayah yang sangat terpencil. Kemudian yang selanjutnya, kemiskinan dan kebutuhan ekonomi keluarga, tidak meratanya perekonomian yang ada di Indonesia. Ini juga menjadi tantangan akses pendidikan formal di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya tenaga pengajar dan infrastruktur, seperti permasalahan yang sedang terjadi
di mana tenaga pengajar itu atau guru-guru lebih banyak ketersediaannya itu di daerah kota-kota besar dibanding daerah-daerah yang terpencil. Kemudian selanjutnya, anak-anak dengan kebutuhan khusus yang belum terakomodasi. Ini bisa kita lihat anak-anak yang seperti anak ABK atau berkebutuhan khusus ini, khususnya di daerah-daerah desa atau terpencil, tidak adanya tenaga khusus guru yang bisa membina dan membimbing mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian bagaimana peran guru dalam mengatasi tantangan akses? Yang pertama, kita sebagai guru itu bisa menjadi penghubung antara sekolah dan komunitas. Guru dapat aktif membangun komunikasi dengan orang tua dan tokoh masyarakat untuk menekankan pentingnya pendidikan formal. Yang kedua, menyediakan kelas tambahan atau pembelajaran informal di luar jam sekolah untuk anak-anak yang tertinggal. Peran yang selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan fleksibel dan inklusif, membuat modul pembelajaran sederhana dan berbasis lokal yang bisa diakses di rumah atau secara daring dan luring. Memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp atau radio komunikasi untuk menyampaikan materi. Peran guru selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan literasi sosial di luar sekolah seperti membuat kelas pohon atau taman bacaan keliling. Kemudian mendorong belajar sambil bermain dalam lingkungan yang tidak mengintimidasi. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian dan rasa ingin tahu. Misalnya mendorong siswa untuk belajar dari lingkungan mereka, seperti belajar dari orang tua dan alam sekitarnya. Melatih anak-anak untuk mengamati dan bertanya, bukan hanya menghafal. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada diskusi sesi ketiga kali ini yaitu baik pendidikan formal ataupun informal itu memiliki peran yang sangat yang saling melengkapi. Sebagai guru pendidikan dasar di Indonesia, kita memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan antara keduanya. Dengan mengintegrasikan pendekatan informal ke dalam kelas formal, guru menanamkan keterampilan hidup, kreativitas, dan nilai sosial yang esensial bagi siswa. Dengan memperluas jangkauan pendidikan keluar tembok sekolah, guru berkontribusi langsung dalam menjangkau anak-anak yang mengalami kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan tetap bisa berlangsung dalam berbagai bentuk dan situasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada diskusi sesi ketiga kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.